hadir pada pertemuan kita siang hari ini, yaitu dalam rangka konferensi pers mengenai perkara permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya Persero. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Amos, kuasa hukum kita, kemudian Pak Iwan sebagai koordinator, Bu Andi, Pak Yuliman sebagai salah satu subkontraktor dari BUMN. Saya sampaikan sesi pertama dari acara hari ini adalah akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, Pak Amos. Namun saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Pak Amos ini bukan sama sekali bertendensi untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari Senin tanggal 30 Januari besok. Jadi apa yang disampaikan Pak Amos ini merupakan hanya gambaran saja bagaimana proses hukumnya, kemudian kesimpulan dari upaya gugatan lain-lain yang kita lakukan. Mungkin sebelum dimulai, agar bisa lebih dipahami, saya kasih gambaran secara singkat mengenai permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya. Jadi perjalanan ini perjalanan yang panjang, sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya Istaka Karya sudah pernah dipilotkan, kemudian tidak jadi dipilotkan. Nah, yang akan saya bahas mungkin eranya dari mulai Istaka Karya diajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Kemudian setelah itu tercapai perdamaian dengan para kreditur atau homologasi. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian tahun lalu itu seharusnya menurut peraturan pemerintah tahun 2021 itu piutang-piutang yang dikonversi menjadi saham seri C pada BUMN PT Istaka Karya itu akan atau dapat ditarik kembali. Nah, namun sayangnya itu tidak dilaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi para subkontraktor dan para supplier ini jumlahnya sekitar ada 150-an. Kemudian total piutang para subkontraktor dan supplier di Istaka Karya itu sekitar antara 300-400 miliar. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli tahun lalu 2022, Istaka Karya diajukan pilot oleh PT Persero Perusahaan Pengelola Aset atau PPA bersama salah satu perusahaan swasta. Nah, kalau kami lihat, seharusnya salah satu tugas dari PPA adalah menyiapkan BUMN. Namun kami menilai bahwa PPA ini gagal. Kita sudah menunggu sekitar 9 tahun agar Istaka Karya disehatkan. Namun PPA gagal, kemudian menempuh cara mengajukan gugatan pilot kepada Pengadilan Niaga dan itu dikabulkan oleh hakim. Sedangkan kita semua tahu bahwa nilai-nilai aset yang dimiliki Istaka Karya itu sangat minim. Hutang-hutangnya jauh lebih besar. Hutang-hutangnya sekitar 3-4 kali daripada nilai asetnya. Jadi kita tahu bahwa proses harta pilot yang sedang diurus oleh kurator ini nantinya akan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban hutang Istaka Karya, apalagi terutama kepada para subkontraktor dan para supplier yang berposisi sebagai kreditur konkuren. Nah, karena itu kita melakukan upaya jalur hukum terhadap gugatan pilot Istaka Karya agar Istaka Karya dibatalkan pilotnya. Kemudian kita meminta dengan hati nurani kepada pemerintah atau negara agar turun tangan. Kita tahu bahwa Menteri BUMN tahun lalu kepada media menyampaikan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan atau ditutup. Nah, kami setuju saja, jadi mempersilahkan pemerintah atau negara menutup BUMN. Tapi tolong selesaikan seluruh kewajiban-kewajiban Istaka Karya.
Jadi bukan dengan cara memanfaatkan hukum kepailitan kemudian untuk membubarkan Istaka Karya. Ini jadi ada beriringan, kalau saya lihat ada beriringan keputusan Menteri BUMN untuk membubarkan Istaka Karya sambil PPA memailitkan Istaka Karya. Nah, cara-cara PPA juga serupa terhadap BUMN Merpati Nusantara, Merpati Airlines. Itu caranya sama. PPA juga mengajukan kepailitan Merpati. Saya rasa gambaran yang saya gambarkan secara singkat cukup. Jadi saya beritahu bahwa 150-an para supplier ini sudah mengalah menurut dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian mereka sudah mengalami penderitaan. Ada yang stres depresi, ada yang sakit sampai meninggal, ada yang bangkrut, ada yang harus mem-PHK karyawannya massal, ada yang rumahnya disita jaminan karena modal kerjanya itu memerlukan kredit bank, kreditnya macet. Ada yang rumah tangganya retak karena masalah ekonomi. Nah, mereka kalau melihat hasil infrastruktur yang dibangun, itu hati mereka terasa sedih, sengsara. Kemudian mereka juga berdoa. Ini adalah doa-doa orang yang teraniaya. Jadi kita mulai saja. Jadi saya persilahkan kepada Bapak. Awalnya seperti yang diceritakan oleh Pak Rizky, bahwa seperti itulah pendapat mereka. Jadi mereka sudah menunggu sampai 10 tahun, dikiranya PT Istika Karya membayar mereka, ternyata ada upaya untuk pilotkan, dan ternyata memang dipilotkan oleh PT Riau Anambas. Nah, itulah mereka setelah PT Istika Karya itu pilot, akhirnya mereka berpikir bahwa kalau dipilotkan ini artinya harta yang akan dibagikan kepada mereka ini sudah tidak cukup. Nah, sehingga mereka sebenarnya berupaya untuk melawan, tetapi mereka ini tidak bisa melawan karena bukan para pihak di dalam gugatan pilot itu. Nah, mereka sudah berusaha untuk kasasi sampai PK, tetapi ditolak oleh pengadilan. Nah, sehingga dengan dasar tadi kita berupaya untuk melakukan gugatan dengan gugatan lain-lain. Nah, kami atas dasar itu kami daftar gugatan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor 35. Nah, dalam proses persidangan dasar kami gugatan itu adalah bahwa ada 2 PT di sini, adalah PT Saeti Konpretindo Wahana dan Saeti Beton Pracetak. Itu yang melakukan gugatan yang memberikan kuasa kepada saya. Nah, jumlah kerugian daripada mereka itu adalah 6 miliar, 4,9 PT Saeti Konpretindo Wahana dan 1,1 miliar yang Saeti Beton Pracetak. Nah, itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di pengadilan niaga. Nah, di dalam prosesnya mereka tidak setuju kalau PT Riau Anambas itu mempilotkan PT Istika Karya, karena dalam proses dari awal PKPU mereka sudah terjadi perdamaian. Nah, perdamaian itu adalah dengan mengkonversi saham hutang-hutang mereka itu tadi menjadi saham di PT Istaka Karya. Nah, itu sudah terjadi. Saham-saham mereka ini semuanya yang ini sudah menjadi saham di PT Istaka Karya. Jadi itu juga sudah diikuti dengan akta notaris, sudah diaktekan, sudah juga keluar peraturan pemerintah
nomor 44 tahun 2018 yang untuk penerbitan saham baru untuk PT Istaka Karya, yang mana saham itu adalah saham daripada kreditor, saham daripada beliau penggugat ini dan semuanya. Nah, ternyata PT Riau Anambas melakukan gugatan pembatalan homologasi, tapi dalam statusnya sebagai kreditor. Padahal dalam di akta, di peraturan pemerintah, dia statusnya sebagai pemegang saham. Nah, itulah yang menjadi ganjal di sini, yang tidak masuk akal. Sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan, tetapi dia melakukan gugatan pembatalan homologasi, sehingga pengadilan membatalkan mengabulkan gugatan pembatalan homologasi, sehingga PT Istaka Karya itu dinyatakan pilot. Nah, seperti itulah yang menjadi dasar gugatannya, dan saat ini tinggal kita menunggu putusan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk sementara seperti itu, Pak Duki.